Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib bersama Wildan Channel. Ya, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai bab trigonometri matematika wajib kelas 10 semester 2. Ya, jadi bahan acuan yang saya pakai adalah buku matematika wajib kelas 10 semester 2 dari Intan Arimana. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai. Trigonometri, di mana yang akan kita pelajari ada beberapa ulasan. Yang pertama adalah ukuran sudut dan perbandingan trigonometri, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Kemudian yang ketiga, identitas trigonometri. Yang keempat, aturan sinus, aturan kosinus, dan dua segitiga. Dan yang terakhir adalah grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk di video pembelajaran kita ini, kita akan fokus membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Ya, kita masuk di bagian pertama, yaitu ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. 1. Sudut. Jadi sudut ini adalah hasil perputaran rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Jadi ketika kalian memutar sinar garis di mana ada titik pusat tertentu, maka akan membentuk suatu sudut. Jika semakin lama kalian memutar sinar garis tersebut, maka sudutnya akan semakin besar. Ya, kalau cepat kalian putar sinar garisnya, maka sudutnya akan semakin kecil. Intinya seperti itu. Kemudian arah putaran menentukan tanda sudut. Jadi suatu sudut itu akan bernilai positif jika sinar garis kalian putar berlawanan arah jarum jam, ya. Jadi ketika kalian putar sinar garis berlawanan arah jarum jam, maka sudut tersebut akan bernilai positif. Sebaliknya, jika kalian putar sinar garis tersebut searah dengan jarum jam, maka sudut tersebut akan bernilai negatif. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi arah putaran menentukan tanda dari suatu sudut, apakah dia bernilai positif atau bernilai negatif. Ya, poin kedua, ukuran sudut. Jadi ukuran besar sudut itu dapat dinyatakan dalam beberapa satuan. Ya. Selain yang kalian kenal sebagai satuan derajat, ternyata ukuran dari sudut itu dapat dinyatakan dengan satuan radian. Nah, apa hubungannya antara satuan derajat dan satuan radian? Ya, jadi 1 derajat itu nilainya sama dengan pi per 180 radian. Ya, jadi ketika kita ubah satuan derajat ke dalam satuan radian, ternyata 1 derajat itu nilainya pi per 180 radian. Atau 1 radian itu nilainya sama dengan 180 derajat per pi. Jadi 1 radian ketika kita ubah ke dalam bentuk derajat, nilainya itu sama dengan 180 derajat per pi. Ya, sebagai contoh, di sini ada 4 contoh ya. Yang nomor 1, dari satuan derajat kita akan ubah menjadi satuan radian. Nah, nomor 1, 30 derajat kita akan ubah ke dalam satuan radian, berarti tinggal kita akan pakai yang ini ya, dari satuan derajat kita ubah ke dalam satuan radian, berarti kita kali dengan pi per 180, berarti 30 derajat dikali pi per 180 radian. Nah, ini kita antara 30 derajat dan 180 ini masing-masing kita bagi 30 ya, atau kita sederhanakan. Ya, kalau 30 derajat bagi 30 hasilnya 1 di sini. Kalau 180 derajat bagi 30 hasilnya adalah 6. Sehingga hasil dari 30 derajat itu sama nilainya dengan pi per 6 radian. Ya, jadi seperti itu. Itu nomor 1. Nomor 2, 60 derajat kita akan ubah lagi ke dalam satuan radian. Berarti 60 derajat kita kali dengan pi per 180. Nah, 60 dan 180 ini kita sederhanakan. Jadi antara 60 dan 180 ini sama-sama bisa dibagi 60. Kalau dibagi 60 maka ya,
Sedangkan 180 dibagi 60 hasilnya adalah 3. Sehingga 60 derajat jika ingin diubah ke dalam satuan radian menjadi pi per 3 radian atau rad. Jadi mudah ya. Yang penting kalian kuasai cara mengubah satuan derajat ke radian ataupun sebaliknya dari radian ke derajat. Nah, nomor 3 di sini nilai pi per 6 radian kita akan ubah ke dalam bentuk derajat. Berarti pi per 6 radian itu nilainya sama dengan, berarti pi per 6 kita akan kali dengan 180 derajat per pi ya, dari radian ke derajat. Berarti 180 derajat per pi. Selanjutnya pi-nya kita bagi habis, di sini sisa 1. Kemudian 180 derajat dibagi 6 hasilnya adalah 30 ya. Berarti jawabannya adalah 30 derajat. Ya, mudah sekali. Itu nomor 3. Nomor 4, pi per 6 4 per 6 pi radian. Nilainya sama dengan berapa derajat? Ya, berarti 4 per 6 pi radian sama dengan 4 per 6 pi dikali dengan 180 derajat per pi. Pi ini habis dibagi, kemudian 180 derajat kita bagi 6, hasilnya adalah 30 derajat. 4 kita kali 30 hasilnya adalah 120 derajat. Oh, ternyata 4 per 6 pi radian itu nilainya sama dengan 120 derajat. Jadi mudah sekali ya cara mengubah satuan derajat ke radian maupun sebaliknya dari radian ke derajat. Ya, yang ketiga adalah sudut dan kuadran. Jadi sudut itu dapat digambarkan pada suatu bidang koordinat, di mana posisi sudut pada bidang koordinat itu disebut sebagai kuadran. Jadi dalam satu bidang koordinat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Kemudian besar sudut dari masing-masing kuadran itu berbeda-beda. Jadi di sini tinggal dilihat ada gambar. Untuk sudut di kuadran yang pertama itu nilai sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya, jadi nilai di antara 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran yang pertama, sudut di kuadran pertama. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, di sini adalah 0 derajat, di sini 90, di sini 180, kemudian di sini 270 derajat, satu putaran penuh adalah 360 derajat. Ya, untuk sudut di kuadran kedua itu nilai sudut alfanya 90 derajat ya, jadi antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sini. Untuk sudut di kuadran ketiga, sudut alfanya berkisar antara 180 derajat sampai 270 derajat. Di sini. Sedangkan untuk sudut di kuadran yang keempat, sudut alfanya berkisar antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Bagian keempat, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di setiap perbandingan pada pasangan sisi segitiga siku-siku itu mempunyai nama masing-masing, nama tertentu. Di mana namanya yang pertama adalah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kemudian ada kebalikannya juga dari sinus, kebalikannya adalah kosekan. Kemudian kosinus kebalikannya adalah sekan. Kemudian tangen kebalikannya adalah kotangen. Ya, jadi ada 6 nama perbandingan ya, 4 nama perbandingan dari sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini ada gambar segitiga. Jadi ada konsep cara untuk menyatakan sisi pada segitiga siku-siku. Ini juga kalian harus paham. Supaya ketika segitiganya diputar balik ya tidak akan ada masalah ya, karena kalian sudah mengetahui oh ini sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Ya, jadi sisi depan ya, sisi depan ini itu terletak tepat berhadapan dengan sudut
alfa ataupun mungkin sudut beta atau sudut theta, ya terserah apa nama sudutnya ya. Jadi sisi depan itu selalu berhadapan dengan nama sudut yang akan dicari. Kemudian sisi miring atau hipotenusa itu selalu akan berhadapan dengan sudut siku-siku ya. Jadi sisi miring akan selalu berhadapan dengan sudut siku-siku, sedangkan sisa sisinya ya, yaitu sisi samping ya. Jadi kalian pakai setelah kalian tentukan sisi depan dan sisi miring ya, karena segitiga pasti punya 3 sisi saja ya, depan miring sudah, maka sisanya adalah sisi samping. Nah, terkait mengenai nama-nama dari perbandingan sudut pada sisi segitiga siku-siku, di sini yang pertama adalah sinus, di mana rumus perbandingannya adalah depan per miring, atau supaya lebih mudah disingkat sebagai sin demi ya, diambil kata depannya saja, sin demi, depan miring. Kemudian kosinus, rumus perbandingannya adalah samping miring, biasa disingkat kosami. Kemudian tangen, rumus perbandingannya adalah depan per samping, biasa disingkat tandesa. Ya, saya harap kalian bisa kuasai rumus perbandingan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian sisanya yaitu kosekan, di mana kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Ya, jadi tinggal kalian balik rumus perbandingannya. Karena sinus tadi depan per miring, maka kalau kosekan miring per depan. Jadi tinggal dibalik atau mi per d. Seperti itu ya. Kemudian sekan yang merupakan kebalikan dari kosinus, berarti rumus perbandingannya juga kebalikannya dari kosinus, yaitu miring per samping, singkat misa. Kemudian kotangen yang merupakan kebalikan dari tangen, tinggal kalian balik saja rumus perbandingannya, berarti samping per depan atau sade. Ya, jadi yang perlu kalian kuasai cukup sinus, kosinus, dan tangen ya. Kemudian sisanya yang ini kosekan, sekan, dan kotan itu tinggal kalian ingat merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen ya. Sinus, kemudian kosinus, dan tangen, ini yang harus kalian kuasai. Sisanya tinggal kalian ingat kebalikannya saja, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya, contoh nomor 1, tentukan nilai sin A, cos A, tan A, sekan A, kosekan A, dan kotan A pada segitiga berikut. Ya, jadi di sini ada segitiga siku-siku, di mana sudutnya adalah sudut alfa. Ya, jadi yang berhadapan dengan sudut alfa ini adalah sisi depan, di mana sisi depannya ini belum diketahui. Kemudian yang berhadapan dengan sudut siku-siku ini adalah sisi miring, nilainya adalah 15. Kemudian sisanya adalah sisi samping, di mana panjang sisi samping adalah 12. Nah, untuk menyatakan perbandingan dari segitiga siku-siku, maka kita harus mengetahui ketiga sisinya. Jadi ada sisi miring sudah 15, sisi samping 12, sisi depan belum diketahui. Maka kita cari terlebih dahulu sisi depannya. Ya, maka untuk mencari sisi pada segitiga siku-siku, kita akan menggunakan rumus dalil Pitagoras ya. Rumus dalil Pitagoras. Ya, jadi untuk menggunakan rumus dalil Pitagoras, misalnya di sini adalah segitiga ABC, ya, dimana ketika kalian ingin mencari sisi miring, jika sisi miringnya belum diketahui, maka BC sama dengan akar kuadrat, kemudian bebas apakah sisi samping dulu atau sisi depan. Saya pakai sisi depan saja ya, berarti AB kuadrat ya, sisi depannya AB ditambah AC, sisi samping, AC kuadrat. Ini kalau mencari sisi miring ya. Ini kalau untuk mencari sisi miring. Sisi miring rumusnya sama atau tidak? Jelas tidak ya. Jadi kalau misalnya yang ingin dicari sisi depan atau sisi samping, misalnya sisi depan kan AB ya, berarti AB sama dengan akar kuadrat, kemudian harus sisi miring yang duluan. Sisi miring adalah BC, berarti BC kuadrat, tanda operasinya adalah kurang, dikurang dengan AC kuadrat ya.
Ini kalau sisi depan. Sisi depan. Kalau sisi samping AC ya, AC berarti akar kuadrat. Kemudian sisi miring ya atau BC kuadrat dikurang dengan yang dicari sisi samping ya berarti AB kuadrat. Ini kalau sisi samping. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, kalau yang dicari adalah sisi miring, maka rumusnya adalah akar kuadrat, kemudian masing-masing sisi dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu kalau sisi miring. Kalau mencari sisi selain sisi miring, ya dalam hal ini adalah sisi depan dan sisi samping, maka tanda operasinya adalah kurang, di mana akar kuadrat kemudian sisi miring dikurang dengan sisi yang diketahui. Itu kalau untuk mencari sisi selain sisi miring, berarti sisi miring dikurang dengan sisi yang diketahui ya, di mana masing-masing sisi dikuadratkan. Seperti itu ya. Itu cara mudah untuk mengingat rumus dalil Pitagoras. Karena yang kita mau cari adalah sisi selain sisi miring, maka AB yang merupakan sisi depan yang akan dicari, akar kuadrat dari sisi miringnya adalah 15 pangkat 2 dikurang dengan sisi yang diketahui, yaitu 12 pangkat 2. Ya, itu cara mengingatnya. Akar kuadrat 15 pangkat 2 ini nilainya adalah 225 dikurang 12 pangkat 2 yaitu 144. Nah, kemudian akar kuadrat 225 dikurang 144, 1, 22 kurang 14, 9. Ya berarti 91 ya. Akar kuadrat dari 91, 81 ini ya. 81. Akar kuadrat dari 81 adalah 9. Nah, berarti sisi depannya nilainya adalah 9 di sini. 9. Ya, 9. Sekarang kita bisa tentukan sin A ya. Sin A di sini sin demi depan per miring sama dengan depannya adalah 9, miringnya adalah 15. Ya, kalau bisa disederhanakan sederhanakan. Ini bisa sama-sama dibagi 3. Hasilnya adalah 3, di sini 5. Ya, jadi sin demi, sinnya adalah 3/5. Cos sami. Ya, jadi samping per miring, sampingnya adalah 12, miringnya adalah 15. Ya, kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, dibagi 3, hasilnya adalah 4/5. Ya. Kemudian tangen. Rumus dari tangen adalah depan samping atau tandesa. Depannya adalah 9, sampingnya adalah 12. Ya, ini juga bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3/4. Nah, selanjutnya sekan. Sekan ini adalah kebalikan dari sinus atau mi per D. Ya, miring per depan atau sama dengan, langsung saja saya ambil ini ya. Karena kebalikannya. Karena 3/5 sin berarti kalau sekan itu 5/3. Kemudian kosekan yang merupakan kebalikan dari kosinus, maka rumusnya adalah langsung kita balik ini ya, 5/4 ya, tapi saya tulis dulu rumus perbandingannya, mi per sa ya, atau 5/4. Kemudian kotan ya, kotan adalah kebalikan dari tangen ya, maka langsung kita balik di sini. Rumus perbandingannya adalah sade, samping depan atau 4/3, sampingnya 4, depannya adalah 3. Jadi cukup mudah, yang penting kalian kuasai 3 nama rumus perbandingan ini, sinus, kosinus, dan tangen. Yaitu soal nomor 1. Ya, contoh yang kedua, diketahui koordinat titik S 8,6. Kemudian yang ditanyakan tentukan sin A dan cos A. Ya, jadi yang pertama kita tentukan dulu yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Ya, jadi di sini saya akan tarik garis.
Dimana nilai X-nya katanya di sini nilainya adalah 8 dan Y-nya adalah 6. Nah, sudutnya itu ada tepat di titik koordinat S, diberi nama sudut alfa. Ya, jadi yang berhadapan dengan sudut alfa ini adalah sisi depan. Dimana sisi depan ini panjangnya adalah ya 8 ya. 8. Jadi sisi depannya 8. Kemudian sisi miring, dimana di sini adalah sudut siku-sikunya. Sisi miring ini belum diketahui berapa nilainya. Kemudian sisi samping, ya, sisi samping. Jadi dari titik O ke sini, ini panjangnya adalah 6, ya, 6. Nah, karena sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang ini atau sisi samping, maka sisi samping itu nilainya adalah 6. Nah, sekarang catatannya adalah kita akan mencari sisi miring. Ya, cara mencari sisi miring, kita anggap sisi miringnya OS ya. OS sama dengan berarti akar kuadrat. Ingat, kalau yang dicari sisi miring berarti rumus dari Pythagorasnya adalah hasil penjumlahan dari sisi samping ditambah dengan sisi depan, di mana sisi samping dan sisi depannya dikuadratkan. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Akar kuadrat 8 kuadrat hasilnya adalah 64 ditambah 6 kuadrat adalah 36. 64 ditambah 36 hasilnya adalah akar kuadrat dari 100. Akar kuadrat dari 100 adalah 10. Ternyata sisi miringnya adalah 10. Sisi miringnya 10. Nah, setelah itu baru bisa kita tentukan sin A-nya. Jadi sin A sama dengan depan per miring. Sin demi. Depannya adalah 8, miringnya adalah 10. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Kita sederhanakan berarti 4 per 5. Selanjutnya cos A. Cos A rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10. Ini juga bisa sama-sama dibagi 2. Kita sederhanakan berarti 3 per 5. Nah, seperti itu ya. Contoh yang ketiga, tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A pada segitiga berikut. Nah, jadi di sini ada gambar segitiga, di mana di sini ada 2 segitiga ya. Segitiga yang pertama adalah segitiga ABC, ini segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua adalah ACD. Nah, ini adalah segitiga yang kedua. Sudut A yaitu ada di segitiga ABC. Nah, pada segitiga yang pertama, segitiga ABC, ini sisi depan belum diketahui dan sisi miring juga belum diketahui. Kemudian untuk segitiga yang kedua, segitiga ACD, ini ada 2 sisi yang telah diketahui. Ya, ada 2 sisi. Nah, yang belum diketahui adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi miring belum diketahui. Maka kita akan mencari sisi miring ya pada segitiga ADC untuk mencari sisi miring pada segitiga ABC. Ya, jadi sisi miring pada segitiga ACD dan segitiga ABC ini sama panjangnya. Kenapa sama panjangnya? Karena saling ya segaris ya. Jadi sisi miring segitiga ABC dan segitiga ACD ini sisi miringnya segaris, yaitu AC sisi miringnya di sini segaris. Nah, jadi kita akan manfaatkan segitiga yang kedua untuk mencari sisi miring pada segitiga yang pertama. Jadi untuk mencari sisi miring rumus Pythagorasnya adalah, karena sisi miringnya di situ AC, berarti AC sama dengan kemudian hasil penjumlahan dari pengkuadratan kedua sisi yang diketahui, yaitu 24 ditambah 7, masing-masing dipangkatkan 2. Nah, karena yang dicari adalah sisi miring. Selanjutnya akar kuadrat
24 pangkat 2. Ya, berarti 24 dikali 24, 16, 8, 9, 8, 4. Berarti 675. Ya, 57. 6 ya. 576 ditambah 7 kali 7, 49. Ya, 576 tambah 49 berarti 5, 2, 6. 625 ya. Akar 625. Akar kuadrat dari 625 ini 25 ya. Ya, berarti di sini sisi miringnya adalah 25. Ya, kita sudah ya, sisi miringnya di sini 25. Nah, sekarang kita bisa mencari sisi depan pada segitiga yang pertama, segitiga ABC yang belum diketahui tadi, dengan menggunakan sisi miring yang baru kita dapat dan sisi samping. Ya, sisi sampingnya adalah 20. Nah, sekarang kita cari sisi depan. Rumus sisi depan adalah, karena di sini sisi depannya BC, ya, berarti BC sama dengan akar kuadrat. Jadi hasil pengurangan antara sisi miring dikurang sisi yang diketahui, di mana masing-masing sisi dikuadratkan. Sisi miringnya adalah 25, berarti dipangkatkan 2, dikurang dengan sisi yang diketahui atau sisi samping 20, kita pangkatkan lagi 2. Akar kuadrat 25 pangkat 2, ya ini sudah dapat ya, 625 dikurang 20 pangkat 2, ya ini 400. Sama dengan 625 dikurang 400, nilainya adalah 225 ya. 225. Sehingga 225 ini akar kuadratnya adalah 15. Nah, jadi BC-nya di sini adalah 15. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan nilai sin A, cos A, dan tan A. Sin A, sin demi depan miring, depannya adalah, jadi sudut A yang ini ya, 15, miringnya adalah 25. Ini bisa sama-sama dibagi 5, hasilnya adalah 3/5. Kemudian cos A, sami, samping per miring, sampingnya adalah 20, miringnya adalah 25. Ini juga bisa sama-sama dibagi 5, hasilnya adalah 4/5. Kemudian tan A, desa, depan per samping, dimana depannya adalah 15, sampingnya adalah 20. Bisa disingkat, bagi 5, hasilnya adalah 3/4 ya. 3/4 ya. Jadi itu dia cara pengerjaan nomor 3. Jadi analisa baik-baik soalnya. Video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Jangan lupa like dan komennya apabila ada yang tidak dipahami. Nah, demikian. Jangan lupa sering-seringlah latihan di rumah untuk mengasah kemampuannya kalian dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.